Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada video berbagi hari ini. Semoga suasana hati dan pikiran kita selalu dalam keadaan ceria. Sebelum video ini dimulai, kita awali dengan pantun dulu ya. Setiap hari pergi mengaji, mengajinya ke rumah Ustadz Suk. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa doa yang khusyuk. Video kali ini adalah video untuk materi struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Simak dan pahami penjelasan berikut ini. Struktur teks prosedur terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah langkah-langkah atau petunjuk, dan yang ketiga adalah penegasan ulang atau penutup. Tujuan. Pada bagian tujuan, sebuah teks prosedur ini dapat berisi tentang tujuan pembuatan teks prosedur atau hasil akhir yang hendak dicapai bila sudah melakukan beberapa tahapan dalam teks prosedur itu. Yang kedua, bagian langkah-langkah atau petunjuk. Bagian langkah-langkah isinya tentang langkah-langkah yang perlu dilalui agar memperoleh hasil yang sesuai terhadap tujuan dari teks prosedur. Di bagian ini, setiap tahapnya juga harus bisa dilakukan secara urut, tidak boleh dilakukan secara acak. Struktur yang ketiga adalah penegasan ulang atau penutup. Bagian ini berisi tentang simpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Bagian ini bersifat opsional, yaitu boleh ada dan boleh tidak dicantumkan dalam teks. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Jadi, ada beberapa kaidah kebahasaan dalam teks prosedur, antara lain yang pertama, kata kerja imperatif, yaitu kata yang mengandung perintah atau larangan ketika melakukan pelaksanaan yang dibahas. Contohnya, diamkan ubi itu selama 5 menit, jangan sampai tercampur dengan bahan yang lain. Yang kedua adalah konjungsi temporal, yaitu kata penghubung yang berhubungan secara kronologis dengan waktu dan kejadian dari kedua peristiwa yang memiliki keterkaitan. Misalnya kata setelah ini, kemudian, lalu, sesudah itu, selanjutnya, sebelum itu, dan lain sebagainya. Kaidah yang ketiga adalah pernyataan persuasif. Pernyataan ini adalah pernyataan yang berisi himbauan atau ajakan. Contohnya, mari persiapkan, sebaiknya diamkan dulu. Yang keempat adalah bilangan penanda, yaitu suatu bilangan yang mengurutkan langkah-langkah pada tulisannya. Misalnya menggunakan kata pertama, kedua, ketiga, sampai selesai, atau menggunakan angka 1, 2, 3, 4, sampai 5. Yang kelima adalah kalimat interrogatif. Apa itu kalimat interrogatif? Kalimat interrogatif adalah kalimat yang berisi pertanyaan dan fungsinya untuk menanyakan kepada pembaca yang mengikuti langkah-langkah dalam tulisan. Contohnya, sudah belum? Apakah sudah dimasukkan? Apakah sudah mengerti? Sudah paham? Sudah membacanya? Dan lain sebagainya. Intinya, interrogatif itu adalah kalimat yang berupa pertanyaan. Yang keenam adalah verba, material, dan tingkah laku. Suatu perbuatan yang mengacu pada tindakan, seperti potonglah ubi itu, masukkan air ke dalam wadah. Sedangkan verba tingkah laku adalah suatu perbuatan yang mengacu pada tindakan berdasarkan ungkapan, seperti tunggu kira-kira 5 menit, tunggu sampai matang, tetap pertahankan, dan lain sebagainya.
Kaidah kebahasaan yang ketujuh adalah kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang berisi pernyataan yang fungsinya untuk memberikan informasi tentang suatu hal yang harus diketahui. Kedelapan adalah kata teknis, yaitu kata yang memiliki makna khusus yang terkait dengan bidang keilmuan atau keahlian tertentu. Contohnya, dalam bidang komputer ada kata install, situs web, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah deskripsi alat, yaitu gambaran atau alat yang dibutuhkan. Berikut adalah contoh teks prosedur dan bagaimana caranya kita menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks prosedur berikut ini. Judulnya adalah cara menghidupkan komputer. Isinya sebagai berikut. Nah, pada bagian ini kita bisa melihat tujuannya. Jadi tujuannya itu terdapat dalam judulnya. Sedangkan bagian langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Kalian bisa melihat tanda panah yang ada dalam teks tersebut. Langkah-langkahnya itu pada angka 1 sampai 5. Selanjutnya adalah menganalisis kaidah kebahasaan dalam teks prosedur tersebut. Jadi, dalam teks prosedur tersebut ada beberapa kaidah kebahasaan yang muncul. Yang pertama adalah kata kerja imperatif. Contoh, pada kata buka, pastikan, tekan, tunggu, ikutilah. Yang kedua adalah konjungsi temporal. Contoh, pada teks prosedur tersebut ada konjungsi setelah selesai. Yang ketiga adalah bilangan penanda. Bilangan penanda yang digunakan dalam teks tersebut menggunakan angka 1, 2, 3, 4, sampai 5. Yang keempat adalah verba material dan tingkah laku. Contoh, pastikan sekelar yang menyediakan arus listrik terhubungkan dengan kabel power ke stabilizer atau CPU komputer. Yang kedua, ikutilah langkah-langkah berikut. Yang kelima, kalimat deklaratif. Contoh, kalimat pernyataan yang ada dalam teks tersebut adalah komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Yang terakhir adalah kata teknis yang digunakan, yaitu kata CPU, keyboard, power, stabilizer, dan booting. Begitulah penjelasan tentang struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks tersebut. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.